macam-macam bentuk kesabaran. Kalau bahagian yang pertama kemarin sudah dibahas, yaitu bersabar dalam melakukan ketaatan. Maka yang kedua ini adalah as-sabru 'alal ma'asi, bersabar daripada maksiat-maksiat. Artinya sabar dalam menjauhi maksiat. Karena menghindari maksiat, dosa-dosa dan kemungkaran itu juga diperlukan kesabaran. Wa yahsulu zahiran, dan kesabaran itu dapat dihasilkan secara zahir. Sabar menjauhi maksiat dengan cara apa? Bijtinabiha wal bu'di 'an magharibiha, dengan menjauhinya, menghindarinya. Dosa-dosa dan maksiat itu dihindari. Menghindarinya perlu riyadhah, perlu latihan, perlu kesabaran. Oleh karenanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang berjuang di jalan kami, maka kami akan tunjukkan kepada mereka akan jalan-jalan kami. Berarti perjuangan itu diperlukan selama kita masih hidup. Berjuang melawan maksiat untuk tidak melakukannya, bersabar dalam menjauhi, wal bu'di 'an magharibiha, dan menjauhi daripada dugaan-dugaannya, yaitu ada indikasi yang akan membuat kita terlibat dalam maksiat, itu sudah dijauhi. Potensi yang membuat kemaksiatan itu juga dijauhi. Artinya tidak maksiatnya saja yang dijauhi, tapi mazhar, tempat-tempat dugaan yang akan mendatangkan kemaksiatan itu terlebih dahulu yang kamu jauhi. Contohnya pasar. Pasar itu rentan dengan dosa-dosa dan maksiat. Jika kamu tidak ada keperluan, tidak usah pergi ke pasar. Karena di pasar itu banyak perempuan yang membuka aurat, banyak pedagang-pedagang yang kadang-kala berbohong, bahkan berani bersumpah mengatasnamakan Allah dalam kebohongannya. Itu disebut dengan mabanul maksiat, tempat-tempat dugaan yang berpotensi adanya kemaksiatan. Jauhi, kecuali kamu sedang ada keperluan, silahkan. Atau ada dua jalan untuk pergi ke tempat yang akan kita tuju. Jalan yang ini aman, tidak ada potensi untuk bermaksiat. Tapi jalan yang sebelah sini rentan dengan maksiat dan dosa. Karena mungkin banyak wanita-wanita penghibur, wanita-wanita pelacur, alhamdulillah. Maka kita pilih jalan yang aman dari itu. Jadi upaya menghindari maksiat itu bukan maksiatnya saja yang dihindari, tapi tempat-tempat yang akan menjerumuskan kita atau yang ada kemungkinan menjerumuskan kita kepada maksiat itu terlebih dahulu dihindari. Menjalankan haul sunnah yushiku an yarka'afi, orang yang menggembala binatang gembalaannya di dekat kawasan terlarang, lambat laun gembalaan itu nanti akan memakan rumput yang ada di kawasan terlarang. Jadi itu cara agar kita bisa menghindari maksiat secara zahir. Dengan apa? Menjauhi tempat-tempat yang ada dugaan berpotensi untuk menjerumuskan kita kepada maksiat. Jauhi. Ada kerumunan orang banyak,
Apa yang mereka lakukan? Oh, sedang bermain voli misalnya. Memang main volinya halal, tidak ada hukum dalam agama main voli itu haram. Silahkan. Tapi biasanya jika itu sudah dilakukan, nanti perempuan-perempuan ikut. Ya, dengan auratnya terbuka, dengan bajunya yang kepres, dengan rambutnya yang terurai kadang-kadang. Nah ini pada dasarnya memang main volinya bagus, olahraga, tapi ketika didatangi oleh wanita-wanita yang tidak halal atau lelaki-lelaki yang membuka auratnya juga tidak punya batasan dalam pakaian, jangan didatangi. Karena mau tidak mau kamu pasti akan terjerumus dalam kemaksiatan tersebut. Karena menutup aurat hukumnya wajib, dan menutup mata daripada memandang aurat juga hukumnya wajib. Ketika kamu menghadiri tempat itu, maka kamu akan melihat aurat wanita yang dibuka di depan kamu. Dosa mata, maksiat mata. Nah ini juga dijauhi. Itu namanya walaupun al-mawam niha, yaitu menjauhi daripada dugaan-dugaannya. Itu dugaan yang berpotensi untuk maksiat. Itu upaya secara zahir. Ada lagi wabatinan dan secara batin. Bersabar daripada maksiat secara batin adalah bitarki tahaddutin nafsi biha. Kalau sudah membahas secara batin berarti itu hubungannya dengan hati. Bagaimana cara bersabar untuk menghindari maksiat secara batin? Yaitu bitarki tahaddutin nafsi biha, dengan meninggalkan perkataan hati biha dengannya maksiat-maksiat itu. Wal maili wa mailiha ilaiha, wa mailiha ilaiha, dan meninggalkan kecenderungannya hati ilaiha kepadanya, yakni maksiat-maksiat tadi. Biasanya ketika orang akan melakukan dosa dan maksiat, itu terlebih dahulu terlintas di hatinya keinginan untuk bermaksiat tersebut. Seperti jika ada teman, saya pengen berkunjung ke rumah si fulan, biasa saya ramai di sana. Kalau dia punya barang, saya ikut dia, misalnya. Itu kan lintasan yang ada di dalam hati. Ketika lintasan itu ada di dalam hati, kamu langsung buang. Itu namanya bitarki tahaddutin nafsi biha, meninggalkan perkataan hati dengan maksiat itu. Hati jangan mengajak. Daripada jika umur baik datang isi pulang, dia banyak isi barang apa? Barang-barang binatang, barang haram misalnya. Oh iya, artinya kamu benarkan omongan hatimu, kamu pun akan terlibat dalam maksiat. Mestinya apa? Kamu buang keinginan yang ada di hatimu itu. Kamu tolak ajakan dan bisikannya. Jadi cara bersabar menghindari maksiat secara batin dimulai dari menghindari bisikan hati, tidak menurutinya. Wamailiha, dan cenderungnya dia ilaiha kepadanya maksiat tadi. Jadi cenderungnya nafsu kita, hati kita kepada maksiat itu kita tinggalkan dari dalam hati kita. Bagaimana caranya? Ketika terbayang dosa dan maksiat, maka langsung kita alihkan ke lain. Ini dengan cara berwudu, dengan merokaat, salam berdoa kepada Allah, diam nanti. Begitu kita lakukan. Di anna awal dzambi khatratun, karena sesungguhnya awal mula terjadinya dosa itu adalah khatrat, lintasan hati. Dosa itu terjadi awal mula sebelum
anggota kita yang mu'min ini melakukannya, sebelum mata memandangnya, sebelum telinga mendengarnya, atau sebelum lidah mengucapkannya, terlebih dahulu hati kita yang bicara untuk melakukan dosa-dosa. Oleh karenanya, dari sejak awal terlintas di dalam benak keinginan untuk melakukan dosa itu sudah persis terbuat dari dosa. Wa amma tadabbur dzunubis salifati, dan ada pun mengenal dosa-dosa yang telah lalu. Fa in kana yahsulu bihi khawfun aw lahan fa huwa hasanun, maka jika ada nampak timbul dengannya, yaitu mengingat dosa-dosa di masa lalu, timbul dengan berkat mengingat itu khaufun, rasa takut, au nadamun, atau rasa penyesalan, bahwa hasanun, maka itu adalah baik. Kalau kita ingat dosa, tetapi karena akan membuat hati kita semakin takut kepada Allah dan menyesali dosa-dosa yang telah lalu tersebut, itu bagus. Dulu saya berjudi, dulu saya main perempuan, dulu saya minum-minuman, ya Allah, takut saya kepadamu, takut saya sengaja, ya Allah, maklumnya saya menyesal saya melakukan itu. Ini bagus, karena apa? Akan membuat dia semakin takut kepada Allah dan menyesali dosa-dosa tersebut. Baiklah, dan jika tidak, artinya mengingat atau mengenang dosa-dosa yang telah lalu, tidak mengingatkan, tidak akan menimbulkan rasa takut di dalam hati atau rasa penyesalan, maka tubuh ahsan, maka meninggalkannya lebih baik. Jangan diingat-ingat lagi dosa-dosa yang lalu jika tidak membuat hati menyesal dan takut. Dosa diingat lagi, biarkan saja begitu. Kecuali ada manfaat dan faedahnya, membuat hati takut dan membuat rasa sesal dalam hati. Apa artinya? Wa yaf'alu 'ala hadha sabri, dan yang akan membangkitkan atas kesabaran ini, yakni bersabar daripada melakukan maksiat-maksiat, adalah tadabbur ma tawa'ada Allahu bihi 'ala al-ma'asi min al-iqabi 'ajilan wa ajilan. Yang membangkitkan atas melakukan kesabaran ini, yaitu bahagian yang kedua tadi, bersabar daripada maksiat, tadabbur mengingat ma tawa'ada Allahu bihi, apa yang Allah janjikan dengannya adalah ma'asi, atas kemaksiatan minal iqabi, daripada siksa dan hukuman, ajilan di dunia ini, wa ajilan dan kelak di akhirat. Kita ingat, kalau kita misalnya melakukan riba, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada pelakunya bahwa di akhirat dia akan memakan batu-batu dari neraka jahanam dan berenang di lautan darah. Seperti yang diceritakan oleh Rasulullah SAW ketika beliau sedang melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj bersama malaikat Jibril, menemukan sekelompok kaum yang sedang berenang di lautan darah dan mereka disuapi dengan batu-batu dari neraka jahanam. Itulah makanan mereka. Ketika Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, "Man haula'i ya Jibril?" Siapa mereka itu wahai Jibril? Maka malaikat Jibril mengatakan, "Hum akalatul riba." Mereka itu adalah pemakan riba. Nah, ini adalah janji Allah, ancaman Allah kepada pelaku riba. Kamu ingat akan ancaman tersebut yang akan dialami oleh pelaku riba kelak di akhirat. Maka dengan mengingat itu, insya Allah nanti akan takut lalu tidak akan melakukan riba. Dia maksiat-maksiat yang lainnya. Perzinahan. Rasulullah SAW pernah menyebutkan di dalam sebuah riwayat hadis bahwasanya kaum busuk kemaluan zina
Zina itu adalah para penzina, laki-laki kafir ataupun perempuan. Bau busuk kemaluan itu membuat neraka terganggu. Padahal mereka sudah mencium bau busuk yang luar biasa, ditambah lagi bau busuk kemaluan para penzina yang lebih berbau daripada neraka dan seisinya. Itu mengganggu para penghuni neraka. Mereka mengeluh kepada Allah, ya Allah, bau apa ini? Padahal kami sudah mencium bau yang sangat busuk, tetapi bau ini lebih busuk daripada segala bau-bau yang busuk di neraka. Akan dijelaskan kepada mereka, itu adalah aroma yang tercium dari kemaluan para penzina waktu hidup di dunia. Dan Allah menyalakan kemaluan mereka sehingga mereka kesakitan sendiri, tapi mereka tidak terlepas daripada azab tersebut. Alhamdulillah, ingat akan ancaman-ancaman itu, insya Allah hati kita akan takut dan tertutup untuk melakukan perzinahan. Begitu kita seterusnya dosa-dosa yang lain, jika kita akan melakukan. Ingat akan janji Allah serta ancamannya di dalam dosa-dosa. Waman warada ala sabri ala hadzal wajhi, dan barang siapa yang menekuni atas kesabaran ala hadzal wajhi, atas cara ini, akramahullahu, maka Allah akan memuliakan dia diwujud kulfati, dengan adanya kulfat. Apa itu kulfat? Rasa minder. Tiba-tiba nanti hati kamu akan terasa minder dengan ma'asi kulliha, daripada maksiat seluruhnya. Dengan sendirinya rasa kulfat, rasa minder untuk bermaksiat itu muncul di hati kamu. Kulfat, rasa minder untuk melakukan maksiat itu dikarenakan cahaya yang Allah hidupkan ke dalam hati. Jadi kalau kita rajin mengajar hati kita untuk membuang keinginan-keinginan buruk dari dalamnya, maka Allah Ta'ala akan hilangkan keburukan itu dan Allah akan jadikan dengan nur cahaya di dalam hati. Nur inilah yang akan membuat hati terasa kulfat, rasa minder, jijik, ada maasi daripada melakukan maksiat. Tapi harus tekun, wadhara, kata Imam Al-Qurtubi, wadhara wa man wadhara ala sabri ala hadzal wajhi. Barang siapa yang tekun, tekun terus diingat janji Allah dan ancamannya kepada pelaku maksiat ketika kita akan melakukan dosa. Ingat ini, tekuni cara seperti ini adalah wajib. Nanti Allah akan muliakan kamu dengan dihidupkan di dalam hatimu al-ulfah, rasa minder, rasa jijik, minal ma'asi kulliha, daripada maksiat seluruhnya, hatta yasira dukhulun nar ahwana alaihi bi adnaha, sehingga menjadi masuk neraka itu lebih ringan atasnya daripada melakukan paling rendahnya maksiat. Subhanallah. Jadi dia lebih takut kepada maksiatnya daripada kepada neraka. Subhanallah. Hebat sekali. Lebih takut daripada maksiatnya ketimbang neraka. Ini hebat. Kalau sudah takut kepada maksiatnya, jijik tidak mau melakukan maksiat, tidak mungkin masuk neraka. Selesai. Dari saking bencinya dia dengan maksiat, dari saking jijiknya dia dengan maksiat, dari saking mindernya dia daripada maksiat, neraka itu kalah. Masuk neraka itu ringan dibandingkan melakukan paling kecilnya maksiat. Aku lebih baik masuk neraka daripada banyak yang kalah. Sudah seperti ini, tidak mungkin kamu akan melakukan dosa-dosa lagi. Kenapa kamu tidak mau menyentuh kotoran sendiri atau kotoran kucing? Kamu menyentuh, membersihkannya pakai kayu atau pakai sikat atau pakai alas. Saya langsung menyentuhnya. Kenapa? Cicip.
Kalau kamu didik dengan kotoran binatang, dengan kotoran-kotoran yang berbau busuk, maka begitulah orang-orang yang sudah Allah titipkan cahaya di dalam hatinya, sehingga di dalam hatinya terdapat perasaan jijik ketika melihat maksiat. Maka sebagaimana kamu tidak mau menyentuh benda najis kotoran, begitu juga orang yang di dalam hatinya sudah Allah Ta'ala titipkan nur, dia akan jijik untuk melakukan maksiat. Nah, dia tidak akan sudi untuk melakukannya. Lebih baik masuk neraka daripada melakukan maksiat itu. Jadi neraka lebih ringan di matanya daripada berpaling dari maksiat. Begitulah perasaan para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hati mereka tertutup untuk melakukan dosa-dosa dan maksiat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ikut-sertakan kita semua dalam golongan mereka, sehingga Allah titipkan dalam hati kita cahaya yang dengannya akan muncul di dalam hati al-unfa, perasaan rindu dan jijik terhadap maksiat. Amin Allahumma amin. Itu adalah kesabaran bagian kedua dari bagian sabar, yaitu sabar daripada melakukan maksiat. Pertama Tuhan, dan yang ketiga di antara bahagian-bahagian sabar adalah as-sabru 'alal makarihi, bersabar atas menghadapi hal-hal yang tidak disukai. Wa hiya naw'ani, dan dia ada dua macam. Jadi yang nomor 3 ini sabar menghadapi hal-hal yang tidak disukai, hal-hal yang dibenci. Sabar bisa menghadapinya. Dan itu berbagi luas. InsyaAllah nanti kita akan bahas di pelajaran berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.